Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kesempatan lagi kembali di hari baru ini kami akan menikmatinya. Mohon Roh Kudus memberi kami pencerahan agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 50 ayat 5 dan 6. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah ibadah sejati dari ritual menjadi aktual. Nah, saudara, Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberikan judul perikop bacaan kita ini adalah ibadah yang sejati. Sementara dalam terjemahan versi Inggris lainnya memberikan judul Allah adalah hakim yang adil. Apakah ini salah? Apakah bertentangan? Ya, tentu tidak. Mengapa? Karena dua judul perikop tersebut sesungguhnya saling berhubungan, berkaitan, saling melengkapi dan mendukung. Sebab kesadaran dan pengenalan akan siapa Allah itu akan sangat menentukan sikap dan cara hidup beribadahnya kepada Tuhan. Karena dengan seseorang tahu, paham, sadar bahwa Allah itu adalah sang hakim yang adil, maka seseorang tersebut akan menunjukkan dan memberikan atau mempersembahkan hidupnya yang terbaik sebagai ibadahnya yang sejati kepada Allah. Namun sayang, harapan dan kerinduan seperti itu yang kita maksudkan dari perikop ini, justru sebaliknya. Yang terjadinya adalah Allah mengecam, Allah menegur keras dan pedas yang datang dari Allah sendiri melalui pemazmur ini. Karena ada kontradiksi dan fatalistik yang ditemukan dalam nas ini antara ibadah ritual seremonial yang mereka lakukan dengan hidup aktual mereka. Di satu sisi mereka beribadah, hidup saleh dan berbagai ritualnya, sementara di sisi lain mereka memungkiri kekuatan, memungkiri kuasa, hikmat dan kesakralan dari ibadah itu atau ritual itu sendiri, sehingga ibadah bagi mereka hanya seperti rutinitas saja, formalitas saja yang bersifat legalistik, apokrif atau manipulatif dan tidak berdampak apa-apa pada hidup mereka, apalagi pada orang lain dan lingkungan sekitar mereka. Nah, pertanyaannya, kesalahan dan kefatalan seperti apa sehingga Tuhan Allah begitu keras menegur mereka? Yang pertama adalah mereka beribadah tetapi tanpa pengenalan yang benar akan Allah, yaitu tentang apa yang Allah kehendaki dan yang Allah tidak perkenankan. Mereka tidak tahu, bahkan cenderung tidak mau tahu. Allah tidak berkenan pada persembahan korban mereka karena mereka salah mengerti tentang Allah. Mereka menganggap sepertinya Allah membutuhkan korban untuk memuaskan diri mereka, memuaskan diri Allah. Sama dengan kita mengumpulkan persembahan, seolah-olah mereka memahami Allah itu tidak punya uang, kan bisa begitu. Padahal semua yang mereka persembahkan itu adalah milik Allah. Ayat 7-13 berkata, "Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum?" Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Yang kedua, Allah tambah tidak berkenan kepada persembahan mereka karena mereka menganggap ibadah kurban mereka akan menutup mata Allah dari perbuatan dosa mereka. Mereka semacam mau menyogok Tuhan dengan ibadah ritual mereka. Dalam beribadah, mereka saleh dan suci seakan bergaul dengan Allah dan firman-Nya. Tetapi sebenarnya mereka salah. Mereka adalah pemberontak. Hidupnya jauh dari kebenaran dan keadilan, yang tidak menghormati dan tidak takut akan Tuhan. Ayat 16b-21 kata firman Tuhan, "Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku." Ini orang yang tahu firman, yang mengkhotbahkan firman juga, tapi mereka juga tidak mau menerima teguran dan mengesampingkan firman. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan tetapi aku berdiam diri.
engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Jadi inilah Allah sang hakim yang adil. Dia akan membawa kita kepada pengadilannya. Pertanyaannya, apa solusi dari Allah terhadap hidup dan sikap beribadah mereka yang asing dan fatalistik itu? Ini yang sesungguhnya harus kita pahami. Bahwa Allah memanggil umatnya. Allah mengingat perjanjiannya dengan umatnya. Mengasihi mereka dengan menyatakan atau menegur kesalahan mereka. Serta memperkenalkan kembali siapa dia bagi mereka. Ayat 5-7 Tuhan berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Ini yang Tuhan mau sadarkan mereka, bahwa mereka ada bukan karena hebat kuat mereka, tapi karena perjanjian Allah, karena belas kasihan Allah. Dan itulah sebabnya Allah mau membawa mereka untuk mengingat bahwa hidup mereka ada karena anugerah Tuhan. Dan yang keempat, Allah menyampaikan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umatnya dalam beribadah atau melayani Tuhan. Ayat 14-15 Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Hal ini diulangi lagi kembali, bahkan bisa dipandang sebagai reward atau apresiasi dari Allah. Di ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sedangkan bagi mereka yang tidak memperhatikan dan menaatinya, akan ada konsekuensi dan punishment bagi mereka. Ayat 21b-22, Tuhan berkata, aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Implikasi dan aplikasinya. Saudara, seringkali kita merasa cukup baik kalau kita sudah rajin beribadah dan melayani kepada Tuhan. Seolah urusan kita dengan Tuhan hanya sebatas ritual dan seremonial belaka. Padahal ibadah sejati diwujudkan tidak hanya ritual, tetapi yang terpenting adalah kehidupan aktual, kehidupan yang nyata, di mana ada perubahan hidup yang semakin kudus, semakin benar dan adil, serta semakin memuliakan Tuhan. Artinya, ibadah tidak berakhir di hari Minggu, tetapi juga berlanjut di hari-hari selanjutnya. Setiap hari, praktik hidup kita harus sama. Jika hari Minggu kita hidup jujur, baik, dan benar, maka pada hari yang lain pun kita mesti berlaku sama dan serupa. Mari beribadah dan beribadahlah ibadah yang sejati. Dari ritualmu menjadi aktualmu. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang beribadah setiap hari dengan segala hidup kami yang sungguh kami persembahkan seutuhnya kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.